Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Atas perubahan kedua dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Simak videonya. Yang melatar belakangi adanya Perpres Nomor 46 Tahun 2025 yang pertama itu untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dalam pembelian pemerintah. Yang kedua, untuk mempercepat penyerapan anggaran agar tidak terjadinya sisa anggaran. Yang ketiga, untuk memperbaiki tata kelola pengadaan sampai ke level pemerintah desa. Adapun tujuan dari Perpres ini yang pertama itu untuk meningkatkan kemandirian ekonomi nasional, yang kedua mendorong UMKM, yang ketiga untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan anggaran, dan keempat untuk mewujudkan transparansi dan efisiensi anggaran. Dalam menjalankan kebijakan dan pengelolaan keuangan negara, pemerintah tentu memiliki dasar hukum yang jelas serta ruang lingkup dalam penerapannya. Nah, pada kesempatan ini, saya akan membahas terkait dasar hukum yang menjadi acuan serta ruang lingkup dari kebijakan tersebut. Adapun dasar hukumnya antara lain yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua, Undang-Undang Perbendaharaan tahun 2004, dan yang ketiga, Peraturan Presiden, dimulai dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018, perubahan pertama Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dan perubahan kedua Perpres Nomor 46 Tahun 2025. Nah, di mana perubahan ini menyesuaikan regulasi dan kondisi terkini. Dalam ruang lingkupnya mencakup seluruh pengelolaan keuangan negara. Terdapat kementerian dan lembaga, pemerintahan daerah, institusi lain, dan pemerintahan desa, sehingga kebijakan ini berlaku di semua tingkatan pemerintahan. Di bagian ini, saya akan menjelaskan terkait kelembagaan dan SDM pengadaan dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025. Perpres ini memastikan bahwa orang-orang yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah benar-benar memiliki kemampuan dan tanggung jawab yang jelas. Ada beberapa perubahan yang diatur di sini. Yang pertama, untuk PPK, sekarang harus memiliki sertifikat kompensasi sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan. Tujuannya supaya PPK ini lebih paham dan profesional dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua, ada KPA atau kuasa pengguna anggaran juga bisa menjalankan tugas PPK, tapi dengan syarat harus memiliki pengetahuan yang cukup terkait pengadaan supaya tidak salah langkah ke depannya. Yang ketiga, ada pokja pemilihan kini harus terdiri dari minimal 3 orang. Bisa ditambah jika pekerjaannya lebih rumit. Dengan demikian, proses pemilihan penyedia bisa lebih objektif dan adil. Dan yang terakhir, ada UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa diperkuat perannya sebagai pusat keunggulan pengadaan. Artinya, UKPBJ ini bisa tidak hanya menjalankan pengadaan saja, tapi juga sebagai tempat pengembangan kemampuan dan inovasi. Semua perubahan itu bertujuan untuk menciptakan pengadaan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel, supaya uang negara itu bisa digunakan lebih baik dan tepat sasaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kebijakan pengadaan dan peningkatan produk dalam negeri, atau yang biasa kita sebut dengan PDN. Inti dari kebijakan ini mengharuskan dan mewajibkan seluruh pejabat pembuat komitmen atau PPK untuk menggunakan produk dalam negeri selagi tersedia. Selain dari itu, ada ketentuan khusus untuk UMKM, yakni alokasi belanja harus minimal 40% dari total nilai paket diperuntukkan untuk UMKM dan juga koperasi. PPK juga diharuskan untuk memprioritaskan produk yang bersertifikasi SNI dan juga ramah lingkungan. Tujuannya jelas, ada 3, yakni yang pertama mendukung UMKM, yang kedua mendukung produk lokal, dan yang ketiga menjamin kualitas dan pelestarian lingkungan. Dalam proses pemaketan pengadaan, penting untuk memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan keadilan. Namun terdapat hal yang dilarang pada pemaketan. Yang pertama yaitu memecah paket untuk menghindari tender. Kedua, menggabungkan tender yang seharusnya dikelola oleh UMKM lokal.
Adapun dalam pengadaan desa, pemerintah desa juga wajib mengikuti aturan pengadaan yang berlaku. Namun terdapat fleksibilitas. Pengadaan dapat dilakukan secara swakelola, yang mana dikerjakan langsung oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mekanisme proses pengadaan barang dan jasa ini, pengadaan barang dan jasa ini tidak hanya menghasilkan barang dan jasa saja, tapi juga menjadi sarana pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya mengenai jaminan dan pengawasan. Jaminan merupakan bentuk perlindungan hukum dan finansial yang diberikan oleh penyedia kepada pihak pengguna jasa untuk memastikan bahwa kontrak berjalan sesuai dengan ketentuan. Jaminan terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jaminan penawaran. Jaminan penawaran bertujuan untuk menjamin kesungguhan penyedia dalam mengikuti proses lelang. Yang kedua, jaminan pelaksanaan. Jaminan pelaksanaan ini biasanya dilakukan untuk kontrak yang lebih dari 200 juta. Yang ketiga, jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan ini bertujuan untuk menjamin penyedia akan memperbaiki kerusakan dan kekurangan yang terjadi dalam masa pemeliharaan setelah pekerjaan selesai. Pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara transparan, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Kesimpulannya, peraturan presiden memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong penguatan ekonomi nasional yang melibatkan produk dalam negeri dan UMKM. Yang kedua, peningkatan kompetensi pengelola pengadaan. Dan yang terakhir atau yang ketiga, perbaikan transparansi dan efektivitas belanja pemerintah. Dengan ditetapkannya Perpres nomor 46 tahun 2025, diharapkan proses pengadaan barang pemerintah bisa lebih cepat dan mendukung kemandirian industri Indonesia.